Menjelang datangnya Boxing Day, di saat orang-orang membuka boxnya, membuka kado, dapat hadiah apa gitu ya. Tapi Manchester United dan juga Chelsea ketika membuka boxnya, yang keluar adalah kekalahan. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show, dan kami mengucapkan selamat Hari Natal untuk Anda yang merayakan, dan juga selamat bersantai-santai. Kalau bahasnya Tio sih menjadi cakwe di sore hari. Kayak cakwe gak sih lo? Kayak habis digoreng, ditiriskan, selonjoran ini kayak iya. Dan juga untuk yang ngambil cuti panjang ya. Berarti sebenarnya kan 26 tuh libur kan ya di mana-mana ya. 26 sama 2 libur kan. 26 2. Berarti sebenarnya orang tuh cuti 4 hari doang ya. 27, 28, 29, 30. 31 enggak setengah hari biasanya. Enggak malah. Libur. Gue dulu 31 setengah hari di radio. Nggak ngambil cuti. Berarti sebenarnya cuti 4 hari 5 hari tuh udah cukup dapat. Tapi karena long weekend. mendingan kalau buat warga ya, mendingan sih gak usah cuti karena kan kantor kosong juga. Lo kantor basa-basi Iya sih. aja. Cutinya buat nanti. Tapi kan gak semua kantor akumulasi yo. Ada Takutnya yang paksa ngabisin. untuk cuti, ada emang terpaksa dipotong sama jatah cuti tahunan anjing. Makanya gue bikin kantor sendiri. Nah itu dia. Itulah yang membuat juga alasan dari beberapa orang pengen ada putaran kedua pemilu ya. Biar liburnya tambah. Tapi Dex, apa yang lo lakukan di akhir tahun ini? Karena ini kan mood bisa dibilang dari tanggal 23 kemarin lah. 23 sampai tanggal 1 sampai tanggal 2. Itu kita gak jelas mau ngapain sebenarnya kan? Ya kerja aja kayak biasa. Di box Kerja lo? Dex mah emang ini Kerja kerja keras. Dex tuh sejak pertama kali gabung ke Box to Box 2019 akhir ya. Dia tuh gak pernah berhenti libur cuy. Tahun lalu paling habis World Cup. Sama yang dia ke ini kan dia ke Faro. Kalau Faro itu loh yang dia Iceland. jadi orang kaya itu. Oh iya. Tapi gue juga bikin konten kan di Denmark, bikin konten medsos. Tetap aja kerja. Kalau nggak kerja harus tuh kerja. Gitu. Iya, Lu terkekang nggak bisa, enggak? Gak usah kau. Justru Lu gak bisa terkekang. kalau gak kerja Dex. Gak bisa. Bisa aja sih. Nah tapi One FF itu ada kesibukan juga emang? Kan masih ada pertandingan. Sampai Ada pertandingan terus seminggu sekali sekarang. Kita tahun berapa sih mana? 1 ya? Urutan 1 masih. Juara fix nih. belum tentu. Nanti kita bahas hari Kamis lah One FF. Belum tentu. Titipan ini. Kemarin habis menang soalnya. Lu lihat dari negara harusnya. mana yang sosmed engagementnya tinggi, Indonesia doang. Bener, ada presiden. Titipan, Apip Sapi Iya, nih. iya. Pemain Afif Thailand dong titipan. Afif dibalik FIFA kan. Wah, Pengaturan. itu dia. Jadi itu ya kesibukan lo ya. Kalau Tio ntar aja karena lagi santai banget. Ros, gimana Ros? Ini episode-nya Rossi hari ini nih. Iya. 46. Udah pasti, gue udah duga bakal keluar tuh. Iya. Ros, apa yang lo lakukan, Ros? Tahunan. Tahunan. Pulang ke rumah orang tua saya. Loh. Saking gabutnya. Oh. Enggak, jadi kan maksudnya gue kan Apakah lu sudah jengah dengan banyaknya bendera-bendera partai iya, di lingkungan lu? keluar daerah saya melihat banyak sekali red flag. Literally Iya. bendera merah. Fanbase kayak gitu. MU kali. Oh iya bener. Fanbase iya, Liverpool. kayak gitu kan. Cuma Saya mikir kalau keluar. itu Chicago Bulls mungkin ya. beresinnya gimana ya maksudnya kan? Nah, Iya. yang pas pemilu 2019 ya? Berapa? 19 ya? 19 yang 19 yang lalu yang ya. terakhir kan itu aja masih banyak yang sisa-sisa poster nempel Iya lagi. sampai sekarang kan. Dan itu udah sepi tuh sebenarnya jalanan. Siapa yang lihat juga gitu kan kampanye dari itu gitu kan. Rame lah gitu kan. Tapi nanti kan ada ini ya momen itu dihapus ya? Iya, nanti Karena ada. selesai Apa? kampanye Betul. selesai, Oh, nggak boleh. bisa Iya, dihilangin boleh. semua kan? Iya, apa? Masa tenang. Masa tenang gitu kan. Nah, sekarang kita lagi masa tenang nih. Karena udah jadi cakwe. Saya bingung mau ngapain. Jadi saya pulang saja ke rumah orang tua saya. Terus tadi kan kesini nyetir kan, ke studio nyetir. Kosong. Biasanya kalau misalkan gua nyetir gitu ya gue spare waktu 1 jam buat nyampe studio gitu Oke. kan. Karena macet nih Fatmawati kan. 20 menit. kosong. Iya. Santai banget emang hari ini. Santai. Dari Mampang. Ngapain sih kita ngetek Mampang anjing? sih 20 menit. Itu dia. Coba Tio apa nih selain main FIFA lu kayaknya lu? Main FIFA, Alan Wake, tidur, Alan Wake. selonjoran, belum ada yang baru nih, Monarch, nonton Padahal kan ada Monarch. tawaran-tawaran main kan Alan sebenarnya. Wake Tio Apa enggak? sleep. Ya? Alan Wake Tio sleep. Bodoh amat anjing Mainnya bercanda. Alan Wake. Iya benar. Tapi emang tawaran-tawaran bergaulnya kan biasa lu langsung gercep tuh, lagi males. Mager. Ingin mengurangi ya. Wih. 2024 Tio Resolusi sehat dulu ya? 2024. Yoi. Olahraganya gue olahraga gitu Iya, aja iya. Cier. Gak usah aneh-aneh lah. Santai ya? Santai aja. Tapi akhir tahun nggak tahu nih. Akhir tahun gak tahu. Kita lihat yang seru yang Lihat mana aja gitu di kan. story-nya. Ya tapi kok gue dapet jadwal siaran, Nah, Oh iya, bener juga ya. Arsenal tanggal 31 cuy. Iya. MU juga sama. Tahun Iya. lalu gua tahun baruan bersama John Dykes loh. Tahun lalu. Oh. Emangnya Gila, tau- dia emang berlebihan sih kerjanya Iya. kalau dia. Karena dia gantiin gue. Tahun lalu kan Oh. posisi di gue. Oh, iya. Tapi emang tahun lalu emang John Dex bagus banget ya. Bagus. Hostnya bagus banget emang. Bagus banget hostnya. Tapi sekarang emang enggak. Bagus Iya Mutia. kan? Oh,
Iya. Iya. Muti. Teman kita, kan? Rama. Selvin. Iya udah seru di Nanti Twitter offside jangan nanti. kesini ah. Nanti offside. Nanti offside jangan ya. Ya itu dia dan buat kemarin kan karena gue sempat ke puncak juga tapi strategi Arsenal ke puncak. iya sekalian. Kita udah nyetok Anjingnya dari tadi kita nyetok konten-konten puncak nih. Tapi di post atau enggaknya tergantung Arsenal. Gue udah nyetok konten. Sebenarnya di kebun teh. Tapi gue nggak tahu akan di post apa enggak karena tahun lalu gue bikin gitu juga hilang. Nggak Lo jadi bikin ke apa? post. Puncak juga. Oh, lo ke puncak terus soalnya ya? Enggak waktu Hampir. itu kan enggak gue sempet yang kita mani kan habis gue nikahan kan. Oh iya. Kita mani kan tinggi tuh. Gagal di post. Karena Arsenal goblok. Itu udah ngebandingin juga kan klasemen yang tahun lalu sama tahun ini tau gak lo? Di Premier League, iya. account Premier League. Arsenal Iya. beda 5 poin. Dan sekarang cuma 1 lebih riskan ya. Tapi enaknya tuh karena kalau gue dari keluarganya istri gue tuh selalu kalau lo mau ke puncak tuh sebelum jam 6. Jam 6 Itu apa emang nih? kosong tuh. Sore, Maksudnya pagi? atasnya. Pagi. Oh, pagi. Emang kosong. Emang kosong karena kalau udah ini pas turun juga kemarin kalau gue turun lebih lama tuh ditutup gitu yuk. Jadi satu arah kan? Iya satu arah gitu. Jadi ada ditanya sama teman gue puncak macet nggak? Jam berapa lu perginya? Kayak Kalau lu geser dikit bisa 3 Lihat jam. di langsung. Instagram bukannya healing tapi pusing. Nah Motor itu semua dia. buset. Mau ke atas doang. Tapi sama sih itu puncak tuh spanduk bendera tuh. Iyalah, udah pasti Panjang udah tuh. ini masanya pemilu. Tapi Cimory ke coba atas. kalau spanduknya ini ngebahas Kanjuruhan ya. Nah Sepanjang jalan itu orang jadi ingat terus. Sebenarnya Ya. dulu ada di puncak bahas Kanjuruhan pas Erick Thohir lagi mau maju. Oh Gue iya. sempet lihat banyak tuh. Di puncak dulu gue liatnya banyak. Jadi ini ya maksudnya pembahasan itu tergantung situasi ada apa yang Ya, lagi rame gitu lagi ya. emang ada politisasinya emang. Ya mau nggak mau suka nggak suka gitu. Ya menurut gue sih ya emang ya dimanfaatin aja lah momentumnya gitu. Ya kalaupun mereka memanfaatkan buat politik ya kita manfaatin buat sosialisasi lagi tentang karena kan udah mau ganti Kanjuruhan. tahun nih ya. Hmm. Tapi kita masih belum selesai nih dari Kanjuruhan ini dan ada angle menarik ya dari Jakarta Post. Iya, tadi gue baca tuh hari ini tuh 19 tahun tsunami ya. 19 tahun. 19 tahun iya. tsunami Aceh gitu. Terus SMA kemudian tuh gua berarti tuh. Martunis udah gede banget sekarang. iya, terus kemudian nih tulisannya Jakarta Post ini menarik angle-nya tuh dari Aceh sampai Kanjuruhan. Bagaimana Wah, kita gila, bersiap keren banget. menghadapi bencana Keren banget. gitu. Jadi kan kalau misalkan setelah tragedi tsunami Aceh itu ada ini kan ada detektor tsunami kan Iya. di pantai-pantai Tapi nggak Indonesia dimalin gitu. kan? Mudah-mudahan sih tidak ya, gue tidak tahu. Tapi suka kemarin tuh yang gue pikir yang gue baca yang Marapi, Gunung Marapi. Oh iya itu dia. Itu kan kemudian yang gue kaget adalah ketika gunung itu meletus ada korban pendaki. Ya kan ada korban pendaki. Itu yang pertama kali gue baca judul, hah kok bisa? Bukannya ketika ada aktivitas gunung itu kan nggak boleh ngedaki kan sebenarnya kayak gitu kan. Nah itu yang gue baca. Jadi warning sistemnya itu ada yang nyolong apa ada yang ngambil gitu. Nah itu kemudian jadi ke arah judulnya Jakarta Post tadi itu jadi masuk akal karena Kanjuruhan kan juga kita tidak bersiap secara crowd management kan. Terus kemudian cara masa yang masuk ke lapangan cara menghalaunya dengan kekerasan kan pakai gas air mata gitu istilahnya. Terus kemudian terjadi stampede segala macam. Yang gua baca juga yang soal ini yang kereta api Teguling. Oh, iya. Itu yang Cuma beca tiguling. relnya itu diambil ya. Iya, Diambil ininya ya. Onderdilnya segala macam Gak usah gitu. jauh-jauh mana yang si kereta api cepat ada orang mau ngambil besinya di atas ke gap pura-pura gila. Anjir. Berapa gila? Kereta api cepat loh. Lu bayang gak kalau misalnya di Jepang Itu tuh bullet train gitu. Itu dijaga cuy sama TNI semuanya kan, dijaga Gila. sepanjang jalan. Ada aja yang udah di atas terus ke gap sama orang teriakin pura-pura gila. Nah itu kayak gitu-gitu loh. Maksud gue emang Mentalnya enggak? Ya Allah, Bang. Kacau. Baru padahal tuh. Itu apa namanya Barang judulnya baru. langsung menyita perhatian gue karena pada akhirnya kadang-kadang kita sendiri yang bisa membuat bencana itu terjadi gitu Gak loh. usah- Padahal udah ada preventifnya. Gak usah jauh-jauh itu di komplek gue dulu Ciledug ya. Gue inget banget bapak waktu itu ya pada masa gue masih SD waktu itu ya. Gue bangun pagi-pagi ada maling. Lo mau tau maling ini apa namanya? Bohlam penutup bohlam taman yang bulat. Dimaling ya. Yang misterio itu. Iya, dimaling aneh banget gitu ya dimaling. Gue Buat gak apa ngerti itu? dah. Itu ada pembelinya itu. Ada emang. Masa penadahnya ada. Marketnya ada, makanya dia beli itu. Dan Maling itu yang udah esensial. kejadian keberapa karena bapak itu maling ya. Gue inget banget cuy di telanjangan dikit di ini apa namanya dikit di tiang listrik. Pohon mangga. Terus tuh disiram-siram air ini ada yang Kencing, disentil-sentil gitu-gitu. Gitu-gitu. kadang. Masukin es. kadang tuh. Sampai polisi datang ya deh. Lu ada ini gak? Ada kafu gak? Kamu, oh iya aja kamu marah-marah. Lu nih gara-gara lu nih. Ada di maling. Twitter, di Twitter. Nah, jadi ada palong lu ngapain sih
anjing gini. Lah ini maling anjing gitu kan Kafu goblok banget. Kafu pakai baju Brazil. Kafu anjing. Kafu. Iya. Asli cuy. Pakai baju Brazil. Kapten Kapten Brasil juara apa dunia. malingnya berdarah, nunjuk-nunjuk orang. Nih gara-gara lu nih berdarah. Maling goblok. Ya sebenarnya kita tidak mendukung kekerasan ketika ada maling ya. Iya. Tapi kan terkadang ketika maling melakukan Gemes aksinya, aja, ya bener. mereka juga nggak pakai otak ya. Ada yang dibegal. Kemarin ada tuh apa ya? Maling apa gitu, gue lihat di Twitter videonya di Semarang atau apa gitu. Maling 4 orang. Wah sangar-sangar banget. Ada video udah bonyok cuy kayak ya udah nangis-nangis tuh. Kalau kan ada kata yang gebuginnya, kami nggak menghakimi sendiri, menghakimi bareng-bareng. Iya bener. Gue pernah waktu di Manila ya kan, baru keluar nih mau pulang. Ada maling cuy. Gue udah mantuin orang Indonesia. Ngejar, weh. Kata-kata Indonesia. Ketemu Enyet kagak paham orang Manila ya. Ngomong gue kagak paham orang Manila. Tapi ya gebuk tipis-tipis nggak apa-apa lah. Kan kalau- lu kesel, asal kalau- jangan kehilangan nyawa, lu bakar, kan suka gitu. Kalau di internet, Bakar, itu bilangnya dipukulin. salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Dikasih salam olahraga dulu lah. Iya. Atau 1 kali 2 kali lah paling enggak. Terkadang gitu. yang lucu tuh, Udah. oh kemarin ini yang apa? Kemarin Ini boxing dia apa? jadi temanya boxing gitu. Yoi, Kang Edi Harapan Jaya, saudaranya yang di Bandung tuh. Edi yang Brokoli. Edi Brokoli digebuk, pokoknya dikeroyok sama geng motor atau apa gitu. Jadi dia berusaha melerai, kalau sempat viral kok. Terus videonya akhirnya ketangkep tuh dari 4 orang yang ketangkep 3 atau berapa gitu. Di polisi kan. Mukanya masih mulus, baca komennya deh. Lucu banget. Wah, muka masih mulus nih, Bang. Belum ada apa-apa nih. Terus ada di bawah ada. Wah, ini mantar malam mah jempol kaki diinjak pakai kursi Ya nih. ampun, di strum Anjing, tipis-tipis serem tuh. banget. Kayaknya. Ada Jadi- komen lebih lucu dibandingin ini ya sih. Emang Ini akhirnya tuh jadi bahas maling ya gitu ya. Kan boxing deh. Iya betul. Kan kita Makanya, boxing. seperti ini ya Ben ya, maling and essential. Ya. Kita lihat esensinya Maling. apa aja. Tapi ada juga kabar Pak Midun ya, yaitu Ya. nama aslinya Miftahudin Ramli. Jadi Ini- dia yang goes sepeda itu. udah Dan ini meng- sosok terkenal kalau ngomongin tragedi Kanjuruhan karena Karena dia dia goes dari Malang. ya goes kemana-mana, pernah ke Jakarta juga kalau nggak Pernah, salah. Cuman emang dia go-nya goes. Iya, ke arah West, barat. ke arah barat. Kayak ini Tong Samcong ya. Heeh. Tapi Tong Samcong nggak naik sepeda. Iya, Iya jalan benar kaki. gitu. Gue laki Kalau dari timur dinas karian. goes. Iya, gois. Goes. Terus Jadi dia kemudian tuh terakhir gue baca ke makamnya Gus Dur di Jombang. Nah itu dia dalam perjalanan tuh sempat ketemu supporter Persik Kediri. Itu dapat dukungan juga untuk menyuarakan terus Kanjuruhan, dan di makamnya Gus Dur selain ngelayat dia juga manjatin doa demi keadilan korban tragedi Kanjuruhan. Asik, Gitu. Udah berarti udah 1,5 tahun, udah mau 1,5 tahun nih. iya. Ya. Itu dia, dan itu dari Kanjuruhan yang terus bisa kita suarakan pastinya. Dan kalau kita geser ke Eropa sebelum kita bahas hasil pertandingan, karena sebenarnya Rossi sama Tio juga udah pegang kepala ya. Lagi bahasan kita sama terus. Goes. Saya sudah nge-tweet. Tidak perlu dibahas lagi sebetulnya. Kita bahas dulu soal Super League yang akhirnya ternyata kejadian. Sebenarnya di Eropa tuh udah banyak Super League, ada Danish Super League, ada Turkish Super Iya. League, ada Greek Betul, Super Rex, League. tapi bukan Tapi Super ada League yang yang mau itu. bikin super yang lebih super nih. Iya, European maksud gue Super nggak usah League. jauh-jauh di Eropa. Indonesia juga sempat Indonesia punya juga Super ada. League. Indonesia Super League ya. Dan sebenarnya banyak orang bilang Premier League sendiri tuh udah jadi Super Super League League. gitu karena dengan kualitas duel antar timnya, terus kemudian finansialnya gede banget gitu Nah. kan, bahkan ketika lu degradasi lu dapat masih parachute money gitu kan. Itu udah Super League gitu Parachute katanya. money, gokil. Nah, terus si Kalau kata Waldo kan, this is fucking massive. this is fucking Iya, massive. Bentar, Vamos. Waldo, Vamos. lo udah lulus belum sih, Dok? Belum. Skripsi lu gimana, Dok? Tuh dijawab di Sadio tuh. Vamos kata Do, Waldo kan. beban lulus skripsi juga fucking massive. Dok, buat lu lu. bayangin lu ini buat orang-orang yang masih nunda-nunda lulus kuliah yang mesti dibayar orang tua ya. Jangan jadi beban orang tua. Woi. Berat, elah. Tahu deh orang tua. Ya, lu coba bayar sendiri, depresi lu yang ada. Ya, tapi Super League gimana nih dari proposal barunya? Ada komentar mungkin? Proposal barunya kan 3 divisi kan. Divisi Gold. Apa sih gue lupa. Star. Buset. Star Gold. Kayak member di Terakhir- Panti Pijet ya. Sama Blue, terakhir Blue. Jadi tergantung datangnya seberapa Iya, lama keluar seberapa sering gitu kan, ya kan. Tapi ada banyak contoh lain Gold dulu kan yuk selain panti pijat. Iya kayak Garuda Miles ya. Nah, lebih baik Membership, kayak Garuda Miles ya. bisa juga. Timnya tuh 32 sama terakhir berapa 40 gue lupa atau berapa Buset, gitu. mohon maaf ini kan ngumpulin tiga aja susah, cuma ada 2 ya kan, nah. cuma ada 2. Berapa tuh? 64 terus berapa? Gila. 100-an berarti. Karena apa ya, kemarin kan
gue nggak tahu itu, gue bilang kayak nggak bakal jalan juga. Pertama lu pakai di ban sama FA, di ban sama UEFA juga sama FIFA, terus pemain lu nggak bisa main buat timnas buat apa juga, kan rugi sendiri. Terus abis itu ternyata udah pada ngerti tuh klub-klub kan, Liverpool, United. Klub statement. Terus gimana maksudnya? Premier League kenapa juga mereka ada statement. kenapa mereka meresmikan itu? Klub juga nggak setuju. Soalnya sama pengadilan kan diputuskan bahwa nggak melanggar kan. FIFA dan UEFA nggak melanggar. boleh, ya nggak boleh. Nggak boleh kan? monopoli. Nggak boleh monopoli. Nggak boleh makanya. monopoli turnamen. Ya udah silakan boleh dilanjutkan. Kompetisi. Ya tapi masalahnya. kalau nggak ada pesertanya, tapi kalau tim-tim itu membuat tim di dalam tim untuk berlaga di Super League, Mungkin. bisa nggak? Itu mungkin. Kayak yang terjadi di LPI, Liga Iya. Premier Indonesia, Dualisme. ya kan? Manchester Wolves. gitu. Tangerang Wolves tuh. Oh, iya, Benar. Manchester apalah gitu Iya. namanya. Bisa kan? Persebaya pecah dua, satunya berubah nama. Ya kan bisa jadi nih, ya kan? Jadi Man tugas United sama mengayomi. Man City gabung jadi satu klub, bikin klub di Super League. Tapi yang main, ya nggak tahu siapa. Iya. Iya sih. Itu kan si Waldo bilang kan, we are built different gitu kan, karena yang menginisiasi Real Menginisiasi Madrid Florentino kan Perez. gitu kan. Dan Oh dia gua- setuju? Waldo setuju Super League? Waldo Waldo penggeraknya. sepertinya setuju karena ya Penggeraknya Real Madrid. kayak Real Madrid, even Carlo Ancelotti juga ngedukung Super Madrid League. sama Barcelona kan? Barcelona gitu. Gak apa-apa, kalian main aja karena kalian kurang uang ya di liganya apa gimana? Terus kemudian banyak yang bilang, gue baca sih sejumlah fans di Twitter ya, bilang bahwa lu semua pada nggak tahu terima kasih, lu yang lu butuh kita gitu buat dapet duit gitu sebenarnya gitu. Terus ada yang nge-counter, Madrid tuh nggak sadar sebenarnya yang lebih butuh tuh Madrid. Karena dia butuh peserta kan untuk bisa menjalankan Iya, Super League tersebut gitu loh. Jadi ada bentrokan opini di situ gue lihat, dan persepsi dua-duanya sebenarnya benar. Iya. Cuman gue lebih ngeliat kalau sekarang nih banyak banget klub nggak mau gitu gabung ke sana karena risikonya lebih gede gitu. Pertama mereka mungkin nggak mau bentrok sama federasi UEFA. sama UEFA. Mereka kedua nggak mau bentrok sama supporternya yang dari awal-awal udah jelas-jelas kita nolak gitu loh. Jadi kalau kayak gitu menurut gue sih agak sulit ya ngejalanin Super League. Dan kemarin gue sempat beberapa kali tuh bikin beberapa tweet soal Super League. Iya, secara proposal nih emang lebih menjanjikan gitu, kelihatan gitu kan bahwa klub-klub yang di luar klub-klub elit juga boleh masuk, tapi di Blue League Blue. yang paling bawah gitu Divisi kan. 3 Nanti lah. ada promosi degradasi gitu. Nah, proposal itu terlihat menjanjikan gitu. Terus mereka menawarkan bahwa bakal ada keterbukaan, keuangan dikelola sendiri gitu kan, segala macam. Gratis. Cuman gratis gitu. Ininya, nontonnya gratis. Nontonnya Susah gratis banget, gitu. itu nggak Itu menjanjikan banget lah. Iming-imingnya gue lihat oke gitu. Cuman apakah ini menurut gue sebuah revolusi atau sebuah way forward buat ngejalanin turnamen, masih banyak pertanyaan sebenarnya. Pertama, kalau misalkan memang itu uangnya dikelola sendiri, itu harus dipastiin klub-klub yang elit itu nggak ada bentrok kepentingan gitu kan. Kalau sekarang aja City sama Liverpool aja bentrok kepentingan gitu loh. Makanya kemudian kalau lo lihat mereka kan ada kabar bahwa FSG pengen sempat ngejual Liverpool, itu kan karena mereka kecewa, ya kan? Karena kok ini ada klub diduga ngelanggar banyak pelanggaran financial fair play, mereka lolos gitu. Itu aja udah beda kepentingan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan mereka harus ngelola keuangan itu sendiri antar tim-tim elit, ya pasti dulu mereka berada dalam sebuah wavelength yang sama, frekuensi yang sama gitu loh. Nah, terus kedua, meskipun menurut gua di proposalnya itu ada Blue League nih buat klub-klub yang bawah gitu kan. Cuman kan tetap orang-orang marketnya pengen nonton yang klub-klub elit gitu loh. Ya, Nah, buat terus lu apa gimana? juga? Iya, Terus lu percuma, gimana lu percuma. mau ngejual yang di Blue League ini gitu loh. Karena market lu yang pada mendukung Super League kan rata-rata pengen nonton. Iya. Barcelona Real Madrid atau kemudian Barcelona PSG, Real Madrid PSG atau segala macam gitu kan. Nah, terus kalau misalkan lu ngadain ini lu mau ngejual gimana gitu. Terus terakhir kalau misalkan yang ketemu adalah tiap pekan harus klub-klub gede gitu terus kan secara value gitu ya. Bosan ya? Lama-lama lu bosan. Nggak, tapi gitu. sebenarnya kalau misalnya ini to be clear ya, kalau misalnya anggaplah mereka akhirnya mau ke Super League, ya kan? Satu kan ada peluang bahwa kayak ngejilat udah juga nih, mereka udah ngubah format Champions League, ya kan? Dengan alasan ya udah kita nggak Super League tapi kita ubah deh supaya Iya. memfasilitasi jumlah lebih banyak pertandingan dan pemasukan lebih banyak gitu. Nah mereka ini udah ubah, terus mereka ikut lagi. Nah kalau mereka ikut lagi pun, apakah maksudnya Florentino Perez dan teman-teman tim-tim ini meninggalkan Champions League? Enggak, Vika, kalau misalnya lu ikut ke Super League, lu mau gak mau masih meninggalkan si liga-liga lu kan? Karena kan Champions lu masih League. di band. Iya. Nggak mungkin enggak. Jadi udah pasti pilihannya ini atau ini, hitam Iya. atau putih, bener-bener nggak bisa semuanya gitu ya. Sebenarnya yang bisa dilakukan adalah lu tetap kalau mungkin nggak di ban sama liganya adalah lu main di liga lo sama main di Super League karena mainnya tuh di midweek Super League rencananya gitu. Oke. Jadi nggak main di Champions League. Champions udah nggak ada ya. Iya. Jadi lu pilih tuh Champions atau Gua mah lagi Super nunggu League. Real Madrid sama Barcelona
menyatakan sikap bahwa mereka mundur dari Champions League untuk musim depan. Iya. Nah kalau itu udah terjadi berarti gue lihat keseriusan mereka. Selama itu belum terjadi gue nggak ngelihat. Sebenarnya Kalau iya, soal bener, ban bener, sama bener. RFF itu PSSI-nya Spanyol ya. Soal kayak gitu-gitu bisa diatur. Cuman kalau sama UEFA menurut gue nggak bisa diatur dan bersikapnya tuh harus tegas dari sekarang. Gitu. Satu-satunya yang menurut gua positif dari Super League ini adalah kemarin tuh muncul kabar. Jadi Champions League itu mau membatalkan format barunya. Jadi pengen balik tetap format sekarang gitu. Walaupun dia kan alasannya kalau format baru tuh demi narik dapat banyak duit ya. Gitu ya. Padahal menurut gua idealnya ketika lu pengen dapat banyak duit, sebenarnya yang ketika gua nggak setuju nih sama Super League gitu. Yang bisa lo lakukan adalah lu nuntut reform UEFA gitu. Mereka lebih terbuka. Iya, menurut gua gitu. Klub-klub yang menolak Super League itu nggak berhenti di situ seharusnya gitu. Lu harus bisa nuntut reform UEFA untuk keterbukaan satu, kedua lu dapat duitnya seberapa banyak kalau dibandingin sama kita gitu. Ya kan sebenarnya UEFA sama FIFA kan non profit dong harusnya. Iya kan? Ya, gitu atau enggak kasarnya ya gilanya lagi mungkin aja lu bikin Liga Champions tapi kayak liga pada umum ya, klasemen ya kan, kayak Master League. Misalnya katakanlah 20 tim lo main di midweek kan bisa juga ya kan. Iya, main Jimenez, Espinas, Castolo. Tapi kalau lihat polanya tuh kan sebenarnya klub-klub Premier League pada nolak kan ya. Ini ada datanya dari liga-liga yang paling banyak ditonton ya. Gue kalau lihat tadinya gue berasumsi bahwa ini yang paling banyak ditonton tetap Champions League ya dari followernya ya. Tadinya gue berasumsi kan Premier League itu semangat ya waktu pas pertama kali dibikin kan. Orang kan nge-break dari Football League kan, makanya bikin Premier League klub-klub gede. Nah, mungkin aja klub-klub besar di Eropa pengen nge-break juga kayak gitu. Cuman gak ngajak Premier League ya menurut gue ya kalau bisa dilakukan ya coba aja. Gue pengen bandingin sih, maksudnya lo kebayang lo jadi tim La Liga, jadi pihak La Liga, jadi pihak Serie A, tapi kalah terus sama Premier League sama Champions League gitu. Gimana cara supaya liga gue lebih bagus nih? Ya udah kita form Super League deh. Gue sih bisa melihat cara pikirnya kayak gitu ya. Kalau kayak gitu dilakukan ya coba aja. Gue sih nggak. Tapi kalau ngomongin kayak gitu ya, dulu aja. Tapi kalau ngomongin kayak gitu ya, misalnya orang kan ngelihat Premier League besar di bawahnya bisa kuat lagi di bawah Champions League visual yang tadi. La Liga di bawah Champions League kan. Nah, kalau ngelihat itu kan berarti kan ada yang salah sama sistem liga lo gini deh. Ya, ada Liga 1 ya? Iya, misalnya Liga 1. Ada FIFA tuh ada ada kontribusi Gua Maraka juga di situ berarti ya. Iya. Enggak, tapi ini kan ini follower tapi. Apa namanya? Ini follower. Nah, tapi ini maksudnya kayak gini kan. Kalau misalkan lihat Liga Inggris ada di situ, terus kalau orang kalau Dex bilang, ya liga-liganya pengen nyaingin Premier League, dia salah di liga sendiri. Pertama gini, Premier League waktu itu kan langsung ngubah misalnya dari yang League One itu, Football League. Ya Football League langsung ini kan dia langsung ke global. Maksudnya lu lihat jam tayangnya aja udah sangat-sangat friendly buat orang Asia khususnya, walaupun ya sebenarnya kalau La Liga dia gincar Amerika kan. Tapi lu lihat Serie A kalau mau yang paling ketinggalan kan Serie A tuh, bahkan dilewatin sama si Bundesliga. Itu jauh banget loh. Serie A maksudnya kalau kita lihat ya cuma 10% dari Serie A. Gue nggak tahu ya ketika gue siaran di BN waktu itu. Pernah tuh tiba-tiba delay 15 menit cuma gara-gara gak jelas aja. Liga mana kick off delay 15 menit nyet? Dengan alasan yang gak masuk akal, kadang stadionnya apa. Ini kan balik lagi ke bagaimana dulu kan Liga Italia di tahun 90-an bahkan di bawah Ligue 1 yo, di bawah Ligue 1 di bawah Bundesliga. Gini, Liga Italia dulu 90-an adalah liga paling superior, nomor 1 di Eropa ya. Juventus, AC Milan, tim-timnya kan berjaya di Eropa. Akhirnya ketika Liga Inggris evolusi, dia langsung berada di atas karena dan itu nggak pelan kan. Lu lihat dari tahun 92 ya, 92 sampai akhirnya tahun 2000 evolusi dan juga ketolong karena MU waktu itu jago banget emang tim saya saat itu kan gitu. Jadi maksud gua ya liga-liga itu juga harus beneran juga harus beneran berbenah dulu kalau mau misalkan mau nyanyiin Premier League. La Liga gede itu gue yakin itu ketika zamannya Messi sama Ronaldo pasti gede banget. 16 tahun mereka misalnya berapa puluh tahun kita main di La Liga bareng kan saing-saingannya. Sekarang La Liga siapa? Jude Bellingham. Udah maksudnya siapa lagi nih yang mau dijual? Premier League dijual baik banget, gila loh. Iya. Ini ya kalau kita lihat perhatikan baik-baik ini peringkat 14-nya Liga 1 itu ya. Yoi. Gokil. 7,2 miliar. Wow. Sebenarnya itu bawahnya tuh NOS kan, Portugal kan? Iya. 7 gila. Sebenarnya ada juga ini yang kemarin tuh kontra ketika Real Madrid sama Barcelona ngedorong Super League. Terus ada yang bilang sebenarnya kenapa kemudian mereka ngerasa bahwa La Liga kok atau ya basicnya mungkin Champions League ngerasa mereka nggak adil ya pembagian duitnya segala macam. Terus kemudian La Liga kalah bersaing sama Premier League sama Champions League gitu. Kemarin ada yang bilang lu lagian ketika dulu
superstar pada ke Spanyol semua gitu. Itu duitnya kebanyakan lebih muter di tim-tim gedenya, termasuk Madrid sama Barcelona gitu. Makanya kemudian sempat ada protes kan, ini kok nggak adil sih ke tim-tim yang papan tengah papan bawah gitu. Beda sama Premier League, bahkan papan tengah sama papan bawahnya tuh bisa kebanjiran banyak gitu. Lu nggak memikirkan cara buat kayak begitu ketika dulu La Liga tuh jadi pusat perhatian. Sebenarnya gitu. ketika mulai dimunculkan fantasi Premier League itu juga sebuah marketing luar biasa supaya kita bisa nonton juga pemain dari tim-tim Sheffield atau Michu Swansea. Itu kan legend dulu Sheffield Lundstram kan, gue sampai gue mau beli itu jersinya karena emang segitunya menolong tim saya waktu itu gitu. Jadi maksud gue mereka kan mikir gimana caranya orang mau nonton. Oh, orang mau nonton kita bikinnya salary cap. Pemain yang dari tim kecil harga lebih murah. Jadi lu nggak bisa tuh kumpulin superstar semua. Dan satu tim dibatasi tiga pemain ya kan kalau di FPL kan. Itu kan sebuah cara juga yang mereka pikirin. Gimana caranya orang tuh tetap nonton kan gitu. Makanya hak siar yang cenderung mirip dibanding tadi Rossi bilang Madrid sama Barcelona kan jomplang banget sama Girona mungkin walaupun dia di papan atas gitu atau Sociedad, Villarreal gitu. Karena kan kalau ngelihat kayak misalnya La Liga, Serie A sekarang udah setelah dominasi Juventus, Inter, AC Milan balik lagi, misalnya Lazio semuanya misalnya udah kayak 90-an tapi kan udah ketinggalan jauh dari apa yang dijual sama Premier League. Misalnya lu lihat deh Liga Italia, mereka derby gede katakanlah Juventus lawan Inter gitu. Jam 3 paginya lu mau ngincar market mana dulu nih? Kalau Premier League dari awal udah tahu market gue gede di Asia, gue gedein di Asia aja. Jam misalnya mereka jam 2 sih. Iya, Jurgen Klopp bete main jam 12.30 waktu sana, di sini jamnya menyenangkan. Iya. Dan ini sih sebenarnya kalau menurut gue kalau dibilangkan ini Premier League seru banget kompetitif. Nah, ketika mereka dapat banyak pemasukan dari hak siar dan juga dapat banyak exposure dengan jumlah yang mirip lah bisa dibilang dari liganya bahkan dari game sebuah game fantasi gitu ya. Itu akan mempengaruhi ke klubnya juga. Kemarin gue lihat perbandingan klasemen yang tahun lalu sama tahun ini itu sangat drastis banget Aston Villa sama West Ham. Itu kan juga bisa, maksudnya Aston Villa emang dari dulu middle team lah gitu. Tapi dia bisa di atas juga ya selain karena emang pembelian tepat, taktiknya bagus, tapi mereka punya pemain-pemain yang bisa mengakomodir sistem itu gitu kan. Pun West Ham emang mereka dapat itu dari Declan Rice. Tapi kan pembelian krusialnya itu loh bisa didapatkan karena mereka punya pemasukan yang bagus. Soucek, Alvarez, masih tepat guna loh. Mempertahankan Lucas Paqueta tuh udah kunci tuh. Maksud gue kan karena mereka punya base duit juga sehingga nggak harus misalnya kayak Ajax lepas semua atau Eredivisie itu emang pendapatannya kecil sih, bahkan kalau nggak salah lebih kecil dari Serie A. Kita ngeliat Eredivisie tadi ya. Iya. Terus kemudian kalau dipikir-pikir juga Aston Villa tuh Unai Emery dari Villarreal kan anggapannya lu mungkin kalau pindah dari Villarreal tuh ke tim yang lagi di papan atas ya. Pindah ke Aston Villa emang gitu lagi di papan tengah gitu, papan bawah gitu. Itu kayak emang daya tariknya Premier League tuh ada gitu. Ya, misalnya apalagi kalau di Premier League sering banget terkenal giant killer kan. Misalnya tim papan bawah ngalahin Bournemouth mengalahkan MU udah biasa, MU kalah ya kan. Yang papan bawah yang mana tuh? Ya benar. Crystal Palace menahan City menyamakan kedudukan 2-2. Itu kan juga sebuah pertandingan yang seru ditonton. Oke. Nah, kalau kita geser ke Premier League nih, kita udah masuk ke Premier League karena kita udah bahas ya akan ada pertandingan dulu ya. Hasil-hasil kemarin dulu ya sekalian sama bahasannya. Kalau kita lihat kemarin Arsenal lawan Liverpool imbang 1-1 dan Arsenal akan menghadapi West Ham United dan Liverpool akan menghadapi Burnley. Mau mengomentar dulu soal apa yang terjadi di Anfield? Yang terjadi di Anfield menurut gue sebenarnya agak Odegaard handsball gak? Hah? Odegaard handsball gak? Ini obrolan sosmed banget nih. Gue gak memerhatikan gimana. Karena katanya kepleset. Iya kayak gitu. Well itu make sense karena semua orang kepleset. Gue tidak ini sih. Tsimikas kepleset. Steven Gerrard kepleset, gelar juga kepleset ya kan. Kejadian di tahun yang lain. Iya. Gue tidak memperhatikan itu perdebatan itu. Karena grogi kayaknya itu. Sejujurnya gue gak memperhatikan perdebatan itu. Karena menurut gue yang kurang dari pertandingan itu cuman kurang clear cut chances, big chances aja gitu. Karena kan kok gue ngerasa agak minim ya di situ. Terus gue ngecek XG-nya emang yang satu 0,8, yang satu 0,9 tuh. Dan yang gue notice Liverpool 15-20 menit terakhir agak shaky dan sebenarnya itu Arsenal punya kesempatan di situ tapi nggak bisa memanfaatkan itu gitu. Dan gue pikir satu hal yang sangat-sangat menonjol dari Liverpool pada pertandingan tersebut adalah lu berhasil memberikan sebuah pertanyaan secara taktikal ya kepada sebuah tim yang juga merupakan salah satu tim terbaik di Premier League secara taktik gitu loh. Jadi kalau Jerry bilang kan, gue agak khawatir sisi kiri
Ya. Karena gue harus menghadapi Mohamed Salah sama Trent Alexander-Arnold sisi kiri pertahanan Arsenal gitu. Dan itu kemudian kejadian. Kejadian bener tuh. Yang gue perhatiin adalah banyak banget area permainannya Liverpool itu dipancing ke arah sektor kanan pertahanannya Arsenal gitu. Pertama Tsimikas maju. Jadi mau nggak mau Saka itu kan harus ngepin dia, tracking back ke belakang juga gitu. Nah, udah Tsimikas dijaga Saka, pertanyaan berikutnya adalah Jones sama Diaz ini yang ngejaga siapa? Gitu. Karena mereka sering banget tuker-tukeran posisi itu. Kalau misalkan Jones posisinya lebih dalam, mungkin yang ngejaga adalah Odegaard gitu kan. Cuman kan Odegaard nggak bisa tracking back dia terus-menerus gitu. Terus kemudian Luis Diaz yang jaga siapa? Ben White. Cuman kalau misalkan Luis Diaz turun, apakah Ben White ikut turun juga gitu kan? Itu membuat 3 orang itu si Ben White, si Odegaard sama Saka yang ada di kanannya Arsenal itu, sisi kiri pertahanannya Liverpool, sisi kirinya Liverpool itu sibuk. Dan itu bikin Van Dijk itu sering banget maju kan, lu lihat. Van Dijk maju karena ada banyak area kosong gitu, dia maju di situ. Itu bikin semua fokus pertahanannya ke situ semua. Orang lupa yang di kanannya Liverpool, kirinya Arsenal itu Trent Alexander-Arnold sama Mohamed Salah. Dan Zinchenko. Dan itu bikin Zinchenko jadi sendirian ngadepin mereka berdua. Zinchenko gitu si loh. bengong. Sebenarnya mungkin ada Havertz ya yang gue lihat kayak di gelandang kirinya itu harusnya bisa bantuin Zinchenko. Cuman dia juga agak occupied sama posisinya Szoboszlai yang maju terus gitu. Jadi nggak bisa macam-macam. Jadi menurut gue itu sih yang bikin menurut gue Liverpool secara taktikal bisa ngasih pertanyaan nih ke Arsenal gitu. Cuman kelemahan Liverpool balik lagi menurut gue, dan itu masih sama ketika gue lihat pas lagi lawan Man United adalah kesalahan teknikal gitu. Jadi ketika lu udah sampai depan final ball-nya jelek, harusnya di shooting malah dioper, dan Jurgen Klopp juga bilang sendiri ini harusnya di shooting bukan dioper gitu. Dex, lu gimana? Lu ngelihat Liverpool Arsenal kemarin? Kalau Liverpool Arsenal sih ya tadi yang udah dibilang Rossi, XG-nya emang itu rendah tuh mencerminkan kualitas finishingnya Liverpool dan Arsenal yang sama-sama. Soalnya kalau dari pertandingannya, perang taktiknya sih menurut gua jalan sih di pertandingan. Tapi Anfield licin bener kan? Itu gara-gara kemarinnya juga licin ya. Saka sama Tsimikas yang sampai cedera kan juga itu kepleset tuh. Iya, gara-gara Anfield. Tsimikas berapa lama cedera? Bahu ya dia? Bahu dia. Soalnya nekel Jurgen Klopp. Tapi itu boleh 50-50. Tadi yang dia bilang kan Saka sama Tsimikas. Maksudnya itu juga menggambarkan bahwa itu boleh 50-50 karena mereka berdua saling menjaga sebenarnya. Emang. Gitu. Sama kalau lihat dari refleksi dari pertandingan ini ya. Kan kalau kemarin kan Liverpool kan lawannya kan Havertz, Saka gitu. Nah, nanti kan lawannya Arsenal lawannya West Ham kan. Bowen sama Kudus juga kan. Bowen sama Kudus. Yang menurut gua karakternya tuh beda daripada Saka dan TAA sih. Cuman menurut gua ya ini Liverpool patut khawatir sih. Oke. Tapi nih ya, karena Tio, lu kan biasanya suka keributan nih di sosmed. Netizen membagi-bagi nih. Wah, ini pandit cerdas mengikuti aturan FA, ada pandit cerdas mengakui Odegaard handsball. Dibagi-bagi tuh. Tapi ada. Saya kayak orang kayak pandit ini kayak fuck lah, semua orang bisa jadi pandit. Jadi kan ada yang ngasih aturan FA, ya coach misalnya. Terus kalau menurut gua handsball gitu. Ya karena ya maksudnya bingung kan, Saliba juga bilang handsball, tapi katanya salah interpretasi karena dia bilang we have to accept it, nggak mungkin dong kalau gitu-gitu deh diputer-puter lah. Nah lu sendiri ngeliat gimana tuh perdebatan di sejujurnya gue nggak nonton pertandingan ya, karena MU kalah 3-0, 2-0 langsung gue 3-3. Fuck sepak bola langsung, sepak bola, aing ke Senopati aja gitu kan. Saya harus nonton karena saya harus menulis naskah. Nah itu dia, tapi gue akhirnya menonton tayangan ulangnya. Ya walaupun tayangan ulang tidak bisa menggambarkan menonton 90 menit full ya, makanya tadi sudah diwakilkan sama Dex sama Rossi. Tapi kalau ngomongin handsball itu, gue cuma bilang, nah, ya terlepas apapun itu handsball atau tidak, hasil sudah terjadi. Kalian mau marah-marah juga tidak bisa diganti itu hasilnya. Bisa minta maaf wasitnya. Minta maaf doang, tapi kan hasil tetap 1 poin buat Arsenal dan juga Liverpool. Jadi berusaha lebih keras lagi di pertandingan selanjutnya, raih 3 poin lawan West Ham. Liverpool juga harus menang lawan Burnley kalau mau terus menyenangkan di papan atas. Itu aja. Gini, kalau menurut gue tuh sebenarnya ya, kan gue bilang ini serba salah nih. Kalau gue nggak komentarin kan, ngerti gue. Asal lebih lain. Kalau gue komentarin, apa tim lain juga ngapain ngurusin segala macam. Tapi kalau menurut gue ya, kan ya gue penonton ya. Bagi gue itu handsball, fair-fairan aja nih. Tapi katanya ada aturan FA kalau apalah gue nggak baca itu nggak handsball. Nah, iya kemarin ada pengeluaran apalah gitu. Bener, berarti kan ada beda persepsi nih antara aturan FA yang mungkin udah diupdate sama kita. Iya kan? Nah, sosialisasi berarti. Itu dia. Maksud gue offset masalah, pelanggaran masalah, kayak intensional, ya kan handsball masalah. Maksud gue
Apa enggak PJML sekarang bikinnya video panjang, menjelaskan nih aturan Iya, terbaru. Maksud gue jujur ya kalau misalnya Gak punya biaya mungkin. iya mungkin. Maksud gue biasa kalau host ya kan dulu kita Liga 1 yuk. Gue gak tahu kalau Premier League ya. Dulu kita Liga 1 tuh kita ada kayak meetingnya gitu. Untuk menjelaskan aturan terbaru, laws of the game. Apa yang offside, apa yang enggak. Nah, bener sih, hostnya tuh diberikan wawasan. Hakim garis enggak biasanya Liga 1 kayaknya. Iya. Karena kan emang kalau saya selalu bilang hakim wasit Liga Indonesia tuh lebih bagus daripada Liga Inggris. Inggris udah pakai VAR tapi melakukan kesalahan. Umpan terobosan Liga 1 kan naik langsung Kalau walaupun di nggak Liga offside. Brasil apa yang ada indirect free kick, dia Nah, ngebiarin bola gol. Karena Iya. kan gak gol ya. Itu pemain-pemain pada protes kan. Kipernya udah tahu peraturan nih. Iya. Kipernya santai aja, enggak itu enggak gol. Wasitnya nyamperin nyalamin. Dia bilang ditanya habis pertandingan, kenapa? Yes. Kenapa nyalamin kiper? Karena saya mengapresiasi dia tahu peraturannya. Iya. Dia bilang Karena gitu. gini loh, karena misalnya nih, lu kalau offside masih ada garis lah, walaupun dibilang angle-nya diedit segala macem ya terserah deh, ya masih ada garis yang bisa kita lihat bareng-bareng ya. Kalau handsball itu kan urusannya intentional atau enggak, ya kan? Tapi dia muter katanya dia licin, karena tangannya ada kenahan gitu. Kayak Luka Doncic. Tapi keplesetnya memang kepleset. Cuma kan gue bisa bisa gitu mungkin. Tapi kalau oke, menurut gua. ya, terlepas dari kontroversial ketika itu jadi biji lu merecat gak? tegang, Anjing. tegang. Aduh, Tegang gak? Nggak, karena udah counter dulu sebenarnya. Lu Udah mesti nyerang, mending- terus salah gini nih. Nah, lu mesti mending kan handsball MU udah nyetak gol udah senang tiba-tiba gak jadi. Nggak jadi. Mending. Itu lebih kayak sakit. tai lah gitu. Itu maksud gua kita kan berantem nih. Bukan soal gua ngecengin misalnya Benar, siapa kemarin benar. Liverpool. Poin lo benar sih, ya. Gua ngecengin soal Newcastle dirugikan, Tapi nggak bisa move on. Tapi yang justru titik serangannya bukan klubnya, tapi wasitnya. Maksud gua kenapa kita diadu domba? Benar. Tapi gue suka ya, maksudnya gue suka ya netizen di Twitter sekarang tuh udah mulai ketika mau berantem, berdebat di Iya, Twitter berdebat. gitu, Iya. udah ada kontennya, Fakta-fakta. udah ada faktanya. Oh karena wasit atau apa, bukan dulu kan cuma ngeceng-ngecengin gak jelas ya. Iya. Ngatain Mourinho Arsenal. lah, apalah ini lah kayak. Iya. Sekarang tuh udah beneran, udah kritis nih, udah ngerti. Ya mungkin pengaruh dari sering main football manager Bener. juga ya kan. Tapi kan kalaupun ada aturan FA yang dikeluarin yang itu kemarin soal perdebatan, kan ya itu kan berarti mungkin modifikasi. Maksud gua kita mah penonton lihatnya handsball anjir gitu. Iya kan? Logika aja Tapi maksud ketika gua. pertandingan itu VAR mengulang-ulang terus gak? Berapa kali? Lama gak ambil Nggak cek VAR ya? Nggak cek VAR sama sekali. Nah itu makanya gue bingungnya itu sih. Kayak kalau kata Tio sebenarnya udah mahal-mahal VAR tapi bikin kesalahan tiap minggu sebenarnya sih. Liga Indonesia ya mendingan beneran ya. Wasit Liga Indonesia tuh lebih bagus dibandingkan wasit Premier League ya kan. Kesalahannya sama tapi nggak pakai VAR. Nah, nggak dibantu lagi. Liverpool, Arsenal akan menghadapi West Ham West Ham. United. Nah ini kaitannya dari tim yang mengalahkan Man United yang kalian nonton dong. Nonton Gimana gua. Pak Tio? West Ham tuh sepanjang 72 menit sampai Kambuala, nyetak sih. gol pertama Bowen sama si Kudus tuh. Kudus. Mainnya ditekan terus. Sebenarnya. Di tengah karena tunggu ntar juga MU melakukan kesalahan. Emang I know, gitu. salah. Nunggu. Itu buset numpuk udah kayak lapis legit cuy. Di belakang semuanya mau di kiri di kanan masuk juga susah. Jadi permasalahannya kreativitas. Tapi ada satu yang bisa dimaksimalkan sama Arsenal adalah kesalahan MU? Arsenal. Oh, Ketika Arsenal. nanti Arsenal lawan West kan ini ngomongin Arsenal West Ham ya. Oke. Arsenal ketika ada komunikasi antar pemain belakang karena itu ada 2 kali kesalahan blunder pemain belakang West Ham yang harusnya bisa jadi gol dari Garnacho. Garnacho betul. Tapi tidak gol kan. Nah itu bisa dimaksimalkan karena gue tahu Arsenal kan ketika melakukan pressing serem banget cuy. Iya kan pressing. Nah itu bisa dimaksimalkan. Sebenarnya tuh gue juga ngerasa harusnya bisa Apa ini? menang lawan West Ham. Oh Arsenal West Ham. Enggak, Man United dulu. Oh, Man United. Lawan Oke. West Ham tuh bisa sebenarnya dan selalu kan kesalahannya adalah ketika Gigi mundur kan. Itu. Transisi negatifnya jelek karena kan yang kayak lu nge-like juga postingan gue deh. Yang mana? Yang gue bilang Erik ten Hag semua orang bisa ngelihat kok lo enggak gitu kan Oh karena iya, kan iya, iya. Karena lu Yang mengorbankan ada artikel gak sih? iya Iya, gitu iya. kan karena kan semua orang bisa ngelihat gimana caranya United nyerang itu kok yang kreatornya tuh di belakang semua tuh Bruno, Kobe gitu kan terus kemudian McTominay yang cuman tugasnya masuk ke box di depan itu kan ada gap dan ketika lagi mundur itu gap yang kosong gitu kan itu nggak bisa diisi sama siapapun gitu itu jadi kesalahan. Nah menurut gua Arsenal secara struktur itu udah rapi gitu jadi kalau misalkan transisi negatifnya MU jelek itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirin sama Arsenal gitu. Persoalannya adalah tinggal jangan sampai kejadian kayak lagi lawan Liverpool gitu soal creating chancesnya agak minim Sama gitu. ya track back si Bowen tuh yang kalau pas kemarin Bowen nyetak gol ke gawang United itu kan
buset itu pakai momen bisa kayak gitu ya. Langsung ke atas. Nah Iya. itu kan momen harusnya ketika Bruno jaga Bowen sebelumnya dia harusnya ngikutin dong. Iya, Si dia benar. nge-cover sampai dia ada pemain lain nge-cover kan. Ini ngelepas gitu aja. Nah, satu momen krusial kayak gitu kan bisa kejadian kan. Saya entah berantem tiba-tiba gol, momentum dapat, gol lagi dan gol kedua West Ham itu kan blunder ya. Blunder Misalnya kita Maino nggak bisa ya mungkin orang menyalahkan Maino tapi pemain muda kayak gitu nge-cover area gede banget. Rekannya di depan semua. Nih kebetulan mau masing mana dia. Kan ketika di pressing, nah gue juga berpikir kenapa Evans nggak nge-press langsung. Padahal kanan ada si Kambuala kan. Jadi maksud gue, ya Arsenal Itu baru nggak familiar tuh buat gue tuh. Kwambala. Kambuala. Tapi maksud gue, ya lawan Arsenal West Ham kalau ngelihat kemarin MU lawan West Ham aja seharusnya United bisa menang. Ya Arsenal mah gampang lah Jer. Tapi kalau dia numpuk gitu ya Arsenal bisa susah juga. Jadi sebenarnya kalau lo lihat cara mainnya West Ham itu andalannya tuh dua sayapnya. Si Paqueta di kiri, Kudus di kanan gitu. Gua kan beberapa kali ngeliat West Ham main nggak ada Declan Rice, mereka mau progresi dari mana gitu. Karena ternyata dari sayap Karena tuh. Bowen depan ya jatuhnya. Bowen depan Iya. gitu. Bahkan Bowen kadang-kadang suka ngelebar ke sayap tuh gitu. Jadi gua ngeliatnya cara mereka progresi ternyata dari sayap Paqueta kiri, Kudus kanan. Terus kemudian gua ngecek via statistik. Bener nggak nih yang gua lihat? Gua lihat statistik ya ternyata lebih dominan di kiri tuh sisinya si Paqueta gitu. Berapa 40% tuh serangan dari situlah katanya West Ham di situ. Terus kemudian key passes memang Paqueta, memang si Kudus yang banyak creating chances gitu. Lah Trossard. Nah itu kemudian jadi gue pikir apa yang gue lihat gitu emang di backup sama statistik gitu. Jadi hati-hati kalau menurut gue Arsenal sama kedua sayapnya tersebut. Sayapnya. Cuman walaupun gue pikir sih kalau lu secara transisi negatif udah bagus, aman-aman aja harusnya. Tapi sebenarnya iya kalau counter gitu cukup berbahaya loh. Kemarin gue sebenarnya lebih tegang bukan handsball yo. Pas 5 lawan 2 tuh. Emang iya. Maju sejak wah gila itu bukan Declan Rice, gue penasaran dalam hatinya apa ya? Ngapain nih gue ya? Kata Declan Rice, asu aja. Gitu gue liat Saliba mepetnya Darwin. Itu biji lebih merecet lagi nya Dia dibandingkan fans Arsenal. ambil Darwin ya kan. Terus Darwin udah karena dia tahu nggak berguna, jadi dia melebar aja udah 3 pemain lawan Declan cuy. Tapi ya. Gila itu Tapi kayak ya. ini apa? Battle of Bastard tau gak lo? Iya. Yang di Game of Thrones. Iya, si Jon Snow. Jon Snow. Kalau Gila. misalkan sampai akhir musim Arsenal Liverpool terus bersaing sampai akhir musim terus tiba-tiba Arsenal yang juara, tuh Liverpool nyesel banget tuh nggak gol. Tapi Udah diulang-ulang tapi menurut gua itu yang ngebedain Arsenal sama Liverpool adalah beberapa kali Liverpool tuh bisa dominasi permainan kayak lawan MU. Cuman ketika udah sampai final third Nggak keputusannya tuh masih mematikan. salah gitu Ini loh. kayak lu lagi main FIFA ya kan di depan gawang main Ultimate Team. Ada glitch. Nggak ada glitch, lu bingung mau koper kemana, harusnya ditembak malah dipasing, salah. Tapi ya lu bagus lah, lu masih punya salah sama tren yang menurut gua secara performa tuh Iya betul. Tapi menurut all gua perfect gitu loh. keputusan di kejadian itu tuh udah bener, cuman ya shootingnya aja. Siapa? kematian. Declan atau siapanya? Nggak, Liverpool. Liverpool. Liverpoolnya. Oh, iya. Ya. Maksudnya Ngasihnya kalau ke Declan kalau yang dibilang jadi tadi XG-nya rendah tren. di situ tuh udah dari situasinya tuh udah bener semua. Jadi udah bener Kecuali ke tendangannya. paling tren ya, paling ujung ya. Tapi itu kemudian jadi bikin gue sadar bahwa kenapa kemudian ketika banyak pemain Liverpool, beberapa pemain Liverpool yang kayak gue jelasin tuh harus jagain satu-satu pemainnya pemainnya Arsenal, jagain satu-satu pemain Liverpool gitu ya. Cuma satu pemain yang nggak boleh kepancing sama man marking itu Declan Rice. Dia harus jaga zona tuh gitu. Karena Havertz pun udah occupied sama Bayangin Szoboszlai kalau gitu. cedera, Gitu. habis sudah. Tapi lu setuju gak gue bilang Arsenal kemarin beruntung? Karena maksud gue secara konteks ya, penalti gak dapet, Oh, ya iya, handsball beruntung. dan tren gak gol. Iya beruntung. Karena itu bisa mengubah, karena mengubah banyak juga bilang enggak bang. Ya terserah, bagi gue yang nonton. itu beruntung sih. Beruntung, gue tegang banget soal itu. Dengan kejadian handball sama peluang Trent Alexander-Arnold itu ya gue setuju sih. Arsenal beruntung kemarin. Oke, nah dari form yang sempat kalah lawan West Ham nih, beruntung banget nih MU ketemu Aston Villa. Ya kata siapa anjing. Mending ada. Beruntung. Udahlah Ditanimbang mainin kemarin tim U. Villa kan? Ditanimbang kan Villa kan? Hah? Kemarin ditanimbang. Nah itu makanya. Udah suruh mainin tim Coba. perempuannya aja lebih Bisa. jauh. Heeh. Tapi Aston Villa ditanimbang Melatun, kok suruh. orang-orang pada kesel ya. Siapa? Pada mengaptenin Watkins kan soalnya kan. Gua Iya. hari ini kan Dia gua juga nih nge-tweet gitu. gua kan tadi nge-tweet ya, gua bilang Captain MU lawan Aston Villa kick off jam 3 pagi. Kalian yakin mau nonton? Mendingan gak usah nonton lah gitu. Tapi pokoknya gue bilang cinta itu buta lah. Terus tiba-tiba Dokter Tita kuat retweet, saya dukung MU malam ini untuk mengalahkan Aston Villa. Kan kejar-kejaran kan? Iya. Terus gue balas lagi, ya dok, kitanya sebagai fans MU gak mau berharap
Apalagi kalian nggak usah berharap sama tim kita lah. Sebenarnya kalau misalkan patokannya adalah hasil akhir pekan kemarin, Villa tuh lawan Sheffield. Sheffield. Gue kaget pelatihnya Sheffield tuh balik lagi ke si Chris Wilder ya. Yoi. Setelah si Heckingbottom Itu juga dipecat. hampir kalah loh. Kalau nggak ada Zaniolo menit terakhir. Iya, jadi kan itu 90+7 kalau nggak salah ya. Tapi setelah lawan Arsenal kan, selama lawan Arsenal si Aston Villa juga kesusahan mulu untuk di pertandingan sebelum-sebelumnya. Cuman harus dipakai konteksnya gini, hasilnya emang seri 1-1. Cuman pada Rating pertandingan chances tersebut banyak tuh sih, si Sheffield United tuh emang mainnya tuh low block 5-4-1 lu bayangin. Apakah MU harus low block? Jadi Emang emang menghadapi Aston Villa kan gini. Karena kan lu bilang tadi MU lawan West Ham numpuk nih. Nah, gua rasa Aston Villa gak akan gitu. Nggak akan. Apakah ini lawan yang lebih disukai MU sebenarnya? Enggak juga, biasanya MU ketemu gini malah MU yang low block. Ya bisa. Kayak lawan Liverpool. Tapi jangan-jangan itu malah lebih bagus. Gini, kan lu susah lawan West Ham. Jangan-jangan Aston Villa adalah terkadang makanan ada empuk. tim yang emang cocok main low block dan lu bisa raih poin penuh dibandingkan betul. lu mainin nyerang tapi lu kok tolol mainnya ya kan. Gue dukung mana aja yang penting 3 poin aja deh. Lu mau main low block tapi lu menang di Old Trafford dini hari pagi nanti, gue nggak apa-apa deh. Karena lu nggak bisa memaksakan. Lu punya striker lu gak pernah nyetak gol, anjing mah top scorer McTominay. Iya. Gimana itu kan sistem tapi kan. Iya makanya tetap aja. Gimana MU Aston Villa? Kan Aston Villa kan senangnya bukan low block, bukan high block kan, cuman mid block kan. Sejauh ini kan. Sebenarnya Man United kesulitan sama lawan-lawan mid block. Jadi menurut gue pertandingan ini ya milik Aston Villa sih, di atas kertas tapi. Gila Aston Villa Tapi apakah ini lawan lebih enak daripada West Ham? Maksud gue itu paling pertanyaan gue. anjing ya Aston Villa belum. Biasanya orang kalau nge-tweet jadwal gitu kan H-1 ya. H-3 udah nge-tweet next Old Trafford. Buset, pede banget tuh ngalahin MU di Old Trafford ya. Iya. Jadi Gila. Apakah ini Aston Villa adalah lawan yang lebih enak dibanding West Ham? Lebih enak. Secara Gimana? permainan maksud gue. Kan West Ham low Lebih block. enak kayak gitu. Gak ada yang enak lawan Oh MU. iya. Enggak. Kan West Ham low block. Tapi Maksud secara taktik. Gue lebih setuju sama Dex karena Aston Villa itu kan mid block, bahkan itu ngerepotin Arsenal sekalipun Betul. yang punya struktur bagus. Sementara MU struktur secara ini masih jelek. Tadi si Tio bilang bahwa lu punya striker nggak bisa bikin gol. Itu yang bikin gue aneh. Ketika striker lo nggak bisa bikin gol, sementara kan harusnya kan logikanya adalah oke deh gue nge-provide sistem di mana gue nge-supply si striker ini si Højlund kan supaya dia bisa cetak gol. Yang lo lakukan adalah nge-provide satu orang lagi yang didorong ke depan gitu Siapa loh. itu? Scott namanya. Scott McTominay gitu kayak kenapa lu nggak working sama yang ini dulu sih ketimbang lu nambah-nambahin PR terus kemudian ngorbanin midfield lo. Nah itu sebenarnya bisa jadi makanan Aston Villa. Cuman kemarin pas lagi lawan Sheffield tuh yang gue lihat Aston Villa tuh bisa sangat-sangat frustrasi ketika menghadapi tim yang defensif Yang low secara block low lah. block gitu. Itu mereka frustrasi. Kan Jadi katanya low block aja. Menurut lo, MU low block aja ya. sebelum lo lanjut, menurut lo Nggak, gini. MU pernah meraih gelar Piala Eropa dengan low block pas lawan Ajax Jose 2-0, Mourinho bener. 2-0. Mourinho. Iya kan? Iya. Terus bisa urutan 2 Premier League dengan cara apa? Mourinho way. Iya. Ngapain lu sok-sokan nyerang tapi lu blunder Persetan sendiri. main cantik, Persetan persetan. main cantik selama, 3 tuh panjang. selama masih jelek ya gitu dulu ya. Selama 3 poin aku setuju aja. 1-0 nggak apa-apa No ya. problemo. Dex, silakan. sebelum lo lanjut, lo mendefinisikan Man United itu low block, mid block apa Enggak, dia high block? sangat Soalnya kan pragmatis pendekatannya. masalah Pasti Man go United kan, maksud lu go kan? Enggak. Gua tuh gue pengen lihat lawan Aston Villa nanti lini tengahnya tuh siapa yang main. Iya. Itu yang gue tungguin. Karena kalau lawan Liverpool beda, ya kan tuh jelas mainnya low block. Jadi definisinya apa? Enggak ada. Jadi beneran pragmatis, approachable. Jadi approach pertandingannya beda-beda gitu. Nah, Menyesuaikan dengan apa yang dilawan, kayak misalnya cowok-cowok deketin cewek di approach ini. Iya. Suka K-pop, disukain juga gitu. Oke. Tapi Jadi enggak sebenarnya efektif. agak Approach. bingung memang. Jadi kalau misalkan gua ngeliat ini dari Aston Villa dulu ya. Ya kita kan karena tadi Man United approach-nya tergantung lawan, kita ngeliat Aston Villa gitu ya. Tadi udah bilang dia mid block. Terus kemudian Flank. sebenarnya ya flank gitu kan. Terus kemudian pas lagi lawan Sheffield kemarin itu ternyata sekalipun Unai Emery itu udah nerapin taktiknya gini ya, lu harus disiplin ya. Itu tuh ternyata mereka masih bisa secara pemain itu kehilangan akal, kehilangan ketenangan sehingga taktik yang dimau sama Emery itu nggak terjalankan dengan baik. Jadi masih ada persoalan composure, masih ada persoalan pengambilan keputusan ketika mereka kurang tenang. Nah penyebab kurang tenangnya itu kalau lu lihat babak pertama Aston Villa sama Sheffield itu beberapa kali Emery itu bilang relax itu karena Sheffield karena selain mainnya defensif itu beberapa kali ngelakuin pelanggaran dan itu bikin flow pertandingan tuh agak keganggu gitu. Jadi Villa tuh nggak bisa main dengan tempo mereka biasanya gitu dan itu bikin pemainnya frustrasi dan akhirnya bubar jalan. Terus si Emery itu bilang satu-satunya yang harus saya tekankan adalah ya ngingetin pemain gitu.
fokus sama Oke. disiplin posisi. Oke. Gitu. Mungkin itu ya kalau misalnya MU ya dalam hal ini ketemu lawan yang kayaknya bisa deh, malah nggak bisa tuh. Kalau dia pasti dibantai sama Liverpool malah itu. ngelawan. Pasti dibantai sama Aston Villa, malah ngelawan bisa Tapi aja. ada satu hal yang Iya kan? mungkin jadi angin segar ya, pemilik baru 25% ya. Nah, Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu nih Bang. tapi masa langsung yuk ya dampaknya. kan ada angin segar, wah 25% nih. Semangat, gitu. bisa Fansnya. jadi. Ada semangat banget. Old Trafford lagi. Fansnya tapi Pasti kan gitu. disorot kamera tuh nongol Yoi. tuh Sir Jim Ratcliffe ya. New era has Oke. begin. Oke. Wah. Tadi kan Dex ngomong soal low block, mid block, high block. Hardlock. Ada juga yang goblok nih, Chelsea kalah lagi lawan Wolves. Gue tuh bingung Kita ya, mau karena- sekilas saya bahas nih ya. Enggak, gue bingung deh. Sekilas aja. Chelsea tuh pacaran sama MU begini sih. Kalau kalah bareng, ya kan, menang gitu. Nkunku golin. Itu Sterling tapi kayak it's supposed to be a goal lah. Gol lah. Gue seperti jelas lu sendiri sih. Kan gue bilang kan Chelsea akan lebih baik kan. Ternyata enggak gitu. Ya gue Berarti apa ya? Prediksi gue salah di awal musim ya. Kesalahan mereka itu cuma teknikal menurut gua. Enggak, tapi- Maksudnya nyerang bisa, bikin peluang Enggak bisa. gini. Iya, tapi bikin peluang tapi bisa. sebenarnya kalau lihat Chelsea ya, secara ini ya taktikal, mereka tuh ganti-ganti terus nggak sih formasi? Maksud gua Chelsea precision enggak, personal. di awal musim, Formasi enggak personal yang ganti-ganti. formasi juga sempat ganti deh. Enggak, yang Kan dia paling 3, yang kasihan terus kemarin 4, yang Oh, pas kemarin awal 4. preseason tuh bagus Nkunku sama Jackson main Nkunku. bareng kan. tapi cedera. Cedera panjang, ngubah tuh Pochettino mau gak mau kan. Datang 2 pemain baru di last minute. Dimasukin ke tengah. sistem. Heeh. Masih adaptasi Shadow, lagi. heeh. Udin. Nkunku golin kemarin. Cuman golinnya bukan tipikal Nkunku sih Bener, sebenarnya. Gitu bener. boleh. Kalau Jackson kan cuma mas-mas kartu kuning doang kan? Kuning anjing. Dia kartu kuning doang. Palmer The ini next ya? Drogba, Palmer suspend ya? suspend sama Sterling. Nah, nggak ada Oh, Sterling Sterling. jangan bisa lebih bagus. Ya siapa dulu. Lagi udah Tapi maksudnya Wolves juga di kandang emang jago dong. Tapi gue ngeliat satu pemain yang gak worth tuh Broha menurut gue di Chelsea. Oh ya Armando Broha. Dari 3 kesempatan terakhir kayak ini orang ngapain sih di sini gitu. Iya. Maksudnya terus oh iya terus Iya. mau nge-call Lukaku kan nggak bisa nggak boleh. ya ampun. Tapi Wolves di Molineux memang bagus karena Spurs kalah, terus City kalah, Chelsea kalah, Oh, iya. Aston Villa seri, terus siapa lagi ya? Pokoknya hasilnya juga lawan tim-tim gede bagus Liverpool gitu. juga imbang. Liverpool menang akhirnya menang. Menang. Oh Newcastle imbang juga. Si Hwang Hee-chan kan. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikomentar Chelsea sepertinya. Sudah susah ya. Ya tinggal itu maksudnya tinggal eksekusi Saya- depan aja sebenarnya. Saya coba bilang mohon maaf saya prediksi Chelsea di awal musim akan bagus musim ini. Bagus, Ternyata sejauh ini Tapi kan belum terbukti ya. kelar. Paruh musim kedua Sulit bisa Bang. aja. Sulit. Udahlah, Tapi sulit. modalnya bagus ya pas kita prediksi tuh emang. Iya kan? Pramusimnya Pramusim bagus banget, cuy. Dan lawan Pelatihnya gua Liverpool percaya. menjanjikan itu. Iya pertandingan pertama loh. Pertandingan pertama, betul. Anjing, ternyata kayak mohon maaf nih sebagai fans Yang Chelsea. kurang dari Tadi nama Chelsea aneh di- muncul lagi kemarin siapa tuh ya yang di Siapa? tengah? Ada nama aneh lagi kan nama dia aneh-aneh Oh. biasanya Chelsea. nama pemainnya. Iya. Siapa kemarin ya? Adalah gue lupa Malo juga. Gusto aja udah Cuk, lama siapa. nggak main aja dimainin lagi. Kasih Gusto anjing. Kalau City juara apakah kita perlu menyinggung ini? Kalau lawannya Membahas? Iya, City selamatnya juara ya, tapi ya udah. Kalau Walker kan ini bikin video tuh banyak. Di sini Yang ada gua kepala notice tuh editan. ini dia kan boleh sekarang pakai badge-nya juara Juara dunia di Premier League. Liverpool pernah minta, cuman boleh 1 kali. 1 kali silakan. Sekarang abis itu diubah peraturannya, Chelsea boleh, City boleh. Yang gue lihat pendukungnya protes, sialan banget masa giliran City Ya. peraturannya Tapi diubah. jujur deh, menurut lo bagus gak badge-nya? Maksudnya buat ditaruh di situ gitu. Agak aneh gak sih? Selain prestisnya ya. Tapi Ya. secara desain lah menurut gue soalnya gak bagus sih. Enggak biasa aja. Biasa aja. Tapi Fluminense passing-passingnya bagus banget cuy. Oh, yang Kan di belakang nggak? marah ya. Build up yang itu di belakang. Itu tuh. mungkin impian Ten Hag bisa kayak gitu mainnya. Enggak, tapi bagus banget loh. tapi menurut gua itu kemudian jadi blue dalam tanda kutip ya blundernya Fluminense ketika ngelawan City, City, gitu karena City. bukan Pragmatis. perkara ininya, Main bukan cantik. perkara main cantiknya, tapi mereka itu posisinya terlalu fluid. Itu kan mainnya tadi gua baca-baca tuh banyak yang ngebahas, wah ini relasionisme nih, bukan berdasarkan posisi. Jadi kalau relasionisme adalah misalkan kalau Tio gerak ke sana, sebagai relasinya gue harus gerak kemana gitu. Jadi Wah. bukan perkara posisi disiplin gitu loh, Itu disiplin mereka tuh posisi. kayak ini menantang maut loh gitu. Iya, Jadi kayak improve gitu. terus tuh ya. Ya, jadi mereka harus mikir kan Tio gerak sini dan Dex ngapain, gue harus ngapain gitu loh. Jadi Tapi kan paham. harus gerak secara kolektif sekalinya ada yang miss dikit Nah, langsung buyar tuh. dan itu makanya kemudian yang gue agak notice Nathan Ake tuh dapat ruang banyak Dapat ruang banget banyak. gitu, bisa buat dribble, itu bahaya sebenarnya kalau Nathan Ake digituin Iya. tuh gitu. Gol menit awal, bunuh diri. Bener. Gitu. Dibantai. City akan lawan siapa ya? City. Lawan Everton. 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 Wah, Everton menang fix. Ush. Everton menang. Lagi The power of bangkit sih. kepepet. Lagi bangkit Everton. The power of Everton kepepet. gila ya. The power Kemarin of juga kepepet. seri ya? Kemarin seri kemarin. Tapi kan belum terkalahkan dari mereka Ngeri, ngeri. ke Dari minus. deduk 10. Emang seri kemarin? Dari kalah sama Everton. MU di Goodison Park Menang menang kalah dulu. ya? Everton ntar. Gua. Dominic Calvert-Lewin golin tapi dianulir setahu gue. Coba Everton. Buka Dex, buru Dex. Si
Everton menurut gue Everton main 2-1 bagus. kalah. Kalah. Oh, Harusnya kalah 2 sama. ya. Lawan Spurs tuh gue ingat. Nah, makanya kemudian ketika Richarlison golin terus aja. ketika menghadapi tim yang secara struktur bagus lawan Spurs mereka bagus. kalah. Lawan Newcastle, lawan City mereka bisa City menang karena kan susah lagi dong. ambruk tuh gitu. Nah, lawan Iya, City iya. ini agak susah. Haaland main enggak? Pertanyaannya Enggak, tinggal gue gak pakai Haaland. tinggal City pemainnya drop off form apa enggak? Nah, kan itu kan. jadi Lawan jauh. Palace kan gitu juga kayak agak turun dia. kebobolan. Enggak sih ini Haaland kan nggak dipakai juga di Piala di Dunia. Arab kan. Iya cedera kayaknya. Kevin Ya De Bruyne Doku dong juga nggak berarti. dimainin. Tapi kapten siapa Dex? FPL nih Dex. Hah? Tapi Salah. udah Salah deadline atau Son kayaknya dia pas sih, ini. salah Salah Son. atau Son salah. Jadi Liverpool lawan Brunei kayaknya bisa dimenangkan ya. Winnable untuk Liverpool. Bener. Dan satu partai yang juga bisa ditonton adalah Brighton Tottenham karena kayaknya bakal seru gak sih? Menarik nih Goal kayaknya. face kayaknya soalnya Brighton Brighton Spurs. lagi-lagi nggak clean sheet dan Kapan pernah clean? kecuali cetak gol tuh pas lawan Arsenal doang gagal cetak gol kan. Iya. Sisanya tuh berhasil cetak gol terus. Waduh, jadi back Terus- Spurs jangan nih. Back Spurs jangan. Ainge lagi kan agak peduli, serang terus. Serang terus pasti. Ainge. Ya itu dia dari Premier League aja karena liga lain nggak? Liga lain nggak ada. Kalau weekend besok ada Serie A, ada. Iya kan Harry Kane akhirnya Liga merasakan libur. Portugal. Iya, Harry Kane libur akhirnya. Hari kan akhirnya liburan. Harry Kane Dan juga akhirnya keluar dari hotel. Hotel. Ya, akhirnya bisa punya Berapa rumah habisnya juga. tuh kalau nggak salah dia 1,3 M ya? Mm-mm. 3 M buat Gak bayar apa-apa hotel sih. doang. Tapi kan dia per Iya. pekan 8 M. Mm-mm. Karena kan Thomas Muller juga bilang katanya terlalu sempit. Terus ditambahin sama Spiltak. Katanya terlalu sempit karena dia sering bawa bola hasil hat-trick. Ya kita lihat lah seperti apa nanti lanjutannya dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.